Kill the Zero, game play to earn AR. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini saya akan mereview salah satu game yang cukup menarik karena dia menganut yang namanya play to earn, dimana kita dapat menghasilkan cuan ketika kita bermain game, dan juga dia menganut yang namanya AR ataupun augmented reality, kawan-kawan, bagian dari metaverse. Nama gamenya adalah Kill the Zero ataupun KTZ singkatannya. Nah, jadi game ini diluncurkan pada jaringan BSC ataupun Binance Smart Chain yang membuat fee transaksinya akan menjadi sangat murah ya kawan-kawan. Jadi sekarang kita akan bahas lebih lanjut apa itu game Kill the Zero. Ya, Kill the Zero adalah deflasionari BSC token dengan Kill the Zero setiap kali ada angka 0 yang dibunuh ya kawan-kawan, ataupun angka 0 yang dihilangkan. Ya, jadi mengapa mereka menyebutkan bahwa tokennya merupakan deflasionari? Karena tokenomicsnya yang cukup besar. Di sini kita lihat bahwa 50% akan dibakar. Begitu juga ntar pada setiap transaksi akan dibakar ya kawan-kawan. Ya, di sini mereka menekankan bahwa mereka menggunakan blockchain teknologi tentunya. Berikutnya real time graphic, berikutnya multiplayer. Jadi cukup hot juga karena game-game multiplayer ini biasa kan hot ya. Dan tentunya decentralized finance teknologi ya, yang membuat pengalaman bermain game menjadi lebih oke lagi. Nah, jika kalau kita tahu kawan-kawan bahwa semua token gaming beberapa saat kemarin naik gila-gilaan, dan menurut saya itu hanyalah tahap pertama ya kawan-kawan, karena semua koin gaming akan naik lagi pada waktunya karena industri game tidak akan mati, apalagi dengan teknologi blockchain membuat pengalaman bermain game ini menjadi lebih asik dan lebih menghasilkan. Ya, kita lihat di mana max supply-nya sekitar 10 triliun di sini cukup banyak. Nah, nanti akan di-burn sebanyak 50% ataupun sebanyak 5 triliun. Berikutnya 5% untuk komunitas dan 45% untuk liquidity ya kawan-kawan, ataupun untuk rewardnya juga nanti. Nah, kita lihat kawan-kawan di mana setiap kali kita membuy ataupun men-sell token dari game Kill the Zero ini ataupun kodenya KTZ, kita akan terkena pajak sebesar 10%. Nah, kemana uang 10% tersebut? 7% untuk dibakar, berikutnya 2% untuk liquidity pool, dan 1% untuk marketing ya kawan-kawan. Jadi cukup menarik, sangat banyak sekali burn di sini. Nah, ini untuk kontrak address dari token ini, kalian dapat menceknya. Nah, sekarang kita akan mencek token address tersebut, di mana supply-nya sekitar 10 triliun, market cap-nya sekarang sekitar 2 juta saja. Ini sangat kecil sekali termasuknya. Dengan holder sekitar 2000 ya kawan-kawan, masih sangat dikit sekali. Oke, berikutnya mengapa harga KTZ ini akan naik ke atas ya kawan-kawan, kita akan bacanya di sini. Tentunya karena deflationary tokenomics, di mana banyak sekali burn sehingga menyebabkan harganya akan naik. Berikutnya ada mekanisme yang namanya staking KTZ, di mana kita dapat men-stake koin KTZ kita dan membuat holder semakin menghold koin KTZ ya. Nah, yang terakhir adalah NFT, di mana uang hasil penjualan NFT akan digunakan untuk buyback tokennya di PancakeSwap ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa developer sangat yakin sekali terhadap KTZ ini. Ini pembakaran yang sudah terjadi pada koin KTZ. Pertama pada sekitar 19 November kemarin membakar sekitar 5 triliun, berikutnya pada sekitar Januari kemarin ini dibakar sekitar 4,3 triliun token. Nah, di sini kalian juga dapat mencek chartnya di PooCoin ataupun di Dextools ya kawan-kawan. Dan token ini juga sudah diaudit oleh lembaga yang namanya Tech Audit. Kalau kita cek di sini, lembaganya sudah mengaudit token ini kawan-kawan. Jadi at least koin ini punya keamanan yang lebih dibandingkan koin lainnya. Oke, sekarang kita akan baca white paper dari koin KTZ ini ataupun game Kill the Zero. Ya, di sini alasan mengapa game mereka berbeda dengan game yang lain. Intinya setelah saya baca adalah di mana mereka menggunakan blockchain. Berikutnya mereka menggunakan mekanisme play to earn sehingga banyak sekali user yang akan tagihan dengan game ini. Nah, berikutnya di sini juga mereka menunjukkan kelebihan game dengan blockchain. Ini sangat umum sekali. Kita akan langsung cek ke sini. Kita akan lihat tokenomics-nya di sini sama seperti yang tadi ya kawan-kawan. Mungkin kita akan langsung menuju gaming ya di sini. Nah, yang menarik pertama di sini adalah di mana free to play dan juga play to earn ya. Di mana jika kita biasa main game Axie Infinity, kita perlu mengeluarkan uang untuk membeli hewannya sebelum akhirnya kita memainkannya. Nah, kalau game ini free to play kawan-kawan, dan lebih hebatnya adalah play to earn, dimana kita dapat menghasilkan dalam game ini. Nah, berikutnya untuk kapan launching dari game ini. Nah, untuk tanggal jelasnya akan kita lihat nanti di roadmap-nya. Tapi untuk sekarang sudah ada yang namanya mini games, judulnya KTZ Game Pack ya kawan-kawan. Dan kalian dapat memainkannya di Telegram menggunakan gamebot ya. Nah, jika kalian ingin mencoba untuk bermain gamenya, kalian dapat bermain. Ntar linknya akan saya taruh di deskripsi ya kawan-kawan. Berikutnya di sini juga mereka membuka peluang untuk kita yang memiliki ide bagus untuk mengembangkan game ini juga ya. Jadi sekarang kita akan membaca game skenario-nya sedikit di sini. Intinya mereka akan membuat game tentang perjalanan suatu ninja ataupun seorang ninja untuk mencari senjata ancient ya kawan-kawan. Jadi cukup menarik sekali untuk ceritanya. Dan juga ntar gamenya akan dalam bentuk AR ya kawan-kawan, ataupun augmented reality, sehingga kita dapat merasakan secara langsung dengan tangan kita ya kawan-kawan, ataupun dengan fisik. Nah, sekarang kita akan menuju ke roadmap-nya. Ya, kuartal 4 kemarin sudah diaudit, berikutnya sudah masuk CoinMarketCap ataupun CoinGecko. Yang berikutnya sudah muncul yang namanya mini games. Berikutnya sudah meluncur juga di 2 centralized exchange, yaitu adalah Hotbit dan juga Lbank di sini. Nah, berikutnya pada kuartal 1 2022 ini, mereka akan mengupgrade websitenya. Berikutnya mereka akan meluncurkan gamenya pada Telegram, akan menambah lagi kepada checks, ada trailernya nanti. Dan pada kuartal 2 nanti mereka akan meluncurkan yang namanya NFT minting, ataupun kita dapat memperoleh NFT juga. Berikutnya staking, beta launch, dan juga certificate audit ya kawan-kawan.
Dan pada pertengahan tahun 2022 nanti, gamenya akan diluncurkan secara official dan juga mereka akan launchingnya pada CEX Tier 1 ya kawan-kawan. Cukup menarik sekali, jadi dalam 6 bulan ke depan, project ini akan mengenjot sekali pembangunan gamenya ya kawan-kawan. Dan jika kita lihat di coinmarketcap.com di sini, ya market cap sekitar 2,5 juta sama, berikutnya volumenya cukup kecil di sini, dan hari ini sedang naik 6%, dan kita lihat bahwa koin ini telah di watchlist sebanyak 2.800 orang ya. Jadi cukup menarik sekali karena gaming ini sangat hot sekali beberapa dekade ke depan menurut saya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk Twitternya, sekitar 8.500 followers dan mereka aktif sekali melakukan AMA dan juga melakukan giveaway ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan poin plus bagi sebuah project di mana AMA dan giveaway merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian dan juga membuat para holder lebih tenang lagi. Nah, sekarang kita akan bahas harga dari KTZ ataupun token dari Kill the Zero Game. Harganya cukup menarik di mana sering sekali dia pump. Dan sekarang KTZ ini sedang melakukan yang namanya akumulasi ulang ya kawan-kawan, di mana dia telah dam cukup besar di sini. Ya, dan potensial sebentar lagi dia akan menemui support di sini sebelum menjadi resisten. Karena di daerah sini tidak ada support lagi ya kawan-kawan, jadi kemungkinan besar titik ini menjadi support kuat untuk KTZ dan resisten terkuat untuk KTZ sekarang ada di sini ya kawan-kawan. Di mana kita tarik garis di sini. Mungkin di sekitar sini ya kawan-kawan. Dan jika lo dapat break, mungkin kita mengharapkan KTZ ini sekitar harga sini karena ini merupakan resisten juga di sini kawan-kawan. Sebelum akhirnya dia menemui yang namanya all time high-nya di sini kawan-kawan. Dia akan menuju sekitar sini karena resisten ini didapatkan dari 3 lokal top ya kawan-kawan. Jadi untuk harganya cukup menarik. Token ini tidak dam dan dam terus-terusan tetapi sempat recovery di sini dan sekarang akumulasi ulang sebelum akhirnya ntar dia naik lagi ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jika kalian kepo terhadap game ini ataupun ingin tahu lebih lanjut, saya akan mencantumkan link sosial media dan juga link websitenya di bawah. Sekian saja video dari saya kawan-kawan. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.